Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Kita bisa tidur yang nyenyak semalam, kemudian kita bangun, dan bukan hanya bangun, tapi bangun dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan afiat, bangun dalam keadaan beriman dan berislam. Dan bukan hanya hidayah iman dan Islam, tapi juga Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka pantas bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan dan sekaligus penjelasan dari kitab Syama'il, yaitu kitab yang berisi tentang hadis-hadis berkaitan dengan pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, karya Imam At-Tirmizi. Dan sekarang kita sudah masuk di bab yang ke-10, alhamdulillah, yaitu babu ma jaa fi na'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kan khufnya, kalau sekarang tentang sandalnya, ya. Betul ya? Tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk hadis ke-71, berarti kita udah baca 70 hadis. Ya. Hadis ke-71 dalam sebuah riwayat, Qatadah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah ini adalah tabi'in, ya. Siapa tabi'in kemarin? Nah, generasi atau yang hidup setelah sahabat. Dia bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Makanya biasanya tabi'in itu meriwayatkan hadis dari sahabat. Ini Qatadah nanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang umurnya paling panjang dan termasuk yang terakhir meninggalnya. Apa yang ditanyakan Qatadah? Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Anas menjawab, qala lahuma qibalan. Bagaimanakah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Qatadah. Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Jadi sandal Rasulullah itu bertali, ya, bertali. Tali kibal namanya. Tali kibal itu tali yang dia satu tali, tapi kemudian dijalin dan kemudian menyatu di ujungnya, kemudian dijepit di antara dua jari kaki. Jadi mirip kayak sandal jepit kalau kita, ya. Cuma dia terjalin-jalin. Ya, satu tali terjalin itu jadi kayak tali gitu khalifah, ya, tali satu diset terus diikat sampai di ujungnya nyatu gitu. Dijalin itu diikat-ikat, terikat satu sama lain. Ngerti? Ya. Jadi kedua sandalnya itu mempunyai tali kibal. Ya. Tali kibal adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Seperti itu. Ya mirip lah, hampir mirip dengan sandal jepit. Artinya dijepit di antara dua jari kaki. Walaupun persisnya seperti sandal jepit, ya enggak. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain
Hadis ke-72, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bercerita, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masnan syirakuhuma. Qibalani masnan syirakuhuma. Sandal Rasulullah SAW itu punya dua tali kibal yang talinya bercabang dua. Nah, kalau tadi Anas bin Malik menyatu di ujung di muka gitu ya. Kalau gambar ini dari belakang ke depan. Kalau Ibnu Abbas gambar ini dari depan ke belakang karena bercabang dua. Cabang dua ya, seperti itu. Hadis ke-73, dalam suatu riwayat Isa bin Tahman bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu an mengeluarkan atau memperlihatkan sepasang sandal yang tak berbulu. Ya, tak berbulu kulitnya. Jadi sandal kulit tapi nggak ada bulu-bulunya, nak. Gitu. Kan kalau kayak topinya Ertugrul kulit ada bulu-bulunya. Nah, kalau bajunya nggak ada bulunya, kan kulitnya halus ya. Sandal yang tak berbulu kulitnya kepada kami. Sandal itu mempunyai dua tali kibal. Isa bin Tahman selanjutnya berkata, Fahaddatsani Sabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'la bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sabit menerangkan kepadaku yang katanya bersumber dari Anas bin Malik bahwa keduanya adalah sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikeluarkan sama siapa? Anas bin Malik adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-74, Ubaid bin Juraih bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an. Ubaid bin Juraih ini adalah salah seorang tabi'in di Ubaid bin Juraih adalah salah seorang tabi'in di Madinah ya. Lagi-lagi dia tabi'in tapi asli kelahiran dan tinggal di Madinah. Ubaid bin Juraih bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, kulihat Anda memakai sandal sibtiyah, yaitu sandal kulit yang tidak berbulu. Ya, sandal kulit yang tidak berbulu. Selanjutnya Ibnu Umar menjelaskan, apa kata Ibnu Umar? Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal tak berbulu, dan ia berwudu dengan memakai sandal itu. Oleh sebab itu aku senang memakainya. Tuh, sahabat tuh gitu, nak. Nyontoh Rasulullah itu karena senang. Senang nyontoh Rasulullah. Jadi kenapa dia senang melakukan sesuatu? Karena Rasulullah pakai. Kenapa dia senang ngerjain sesuatu? Karena Rasulullah ngerjain. Kenapa dia senang meninggalkan sesuatu? Karena Rasulullah ninggalin. Jadi bukan semata berharap dapat pahala, insya Allah pasti kalau niatnya nyontoh Rasulullah. Tapi kalau sahabat, kenapa kalau sekedar dapat pahala, ntar ada saatnya orang, gue nggak pengen dapat pahala, akhirnya nggak dikerjain. Kan yang penting nggak dosa. Tapi kalau mata-mata ngerjainnya karena seneng, kenapa seneng? Ya soalnya Rasul pakai. Nah kalau udah begitu, biasanya kalau udah karena seneng, dia nggak akan tinggalin. Kenapa? Dia seneng ngerjainnya. Ya. Jadi makanya Abi bilang kalau ngerjain sholat sunnah atau apapun yang sunnah-sunnah, kerjain kenapa? Karena Rasul ngerjain. Dan kita seneng nyontohnya. Itu aja. Ya. Kalau pahala insya Allah pasti dapat pahalanya. Kalau niatnya nyontoh Rasulullah SAW. Hadis yang terakhir, hadis ke-75, ya, kita cukupkan sampai hadis ke-75. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani.
sandal Rasulullah SAW mempunyai 2 tali tibal, ya, masih sama. Jadi intinya Rasulullah itu ya kemana-mana pakai sandal dalam kesehariannya. Jadi kalau sehari-hari Rasulullah pakai sandal. Kenapa? Karena di sana ya di rumah ataupun di luar sama aja, nggak pakai ubin pasir. Maka Rasulullah pakai sandal. Nah, sandal Rasulullah itu ada 3 cirinya. 1, terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit. Yang kedua, kulitnya halus, nggak berbulu. Ya, artinya nggak ada bulu-bulunya, dia halus. Dan yang ketiga, sandal itu kemudian dijalin, diikat dengan menggunakan tali kibal. Ya, tali ya, yang dijalin satu sama lain, kemudian ketemu di ujungnya, ya, di ujung dekat jari, kemudian bersatu, jadi bersatu di ujungnya, kemudian tali itu diikat ke bawah ke alasnya, nah kemudian dijepit oleh 2 jari. Itu namanya tali kibal. Makanya kalau kalian perhatiin, banyak ustadz itu senangnya pakai sandal yang modelnya dijepit, kayak sandal jepit tapi yang terbuat dari kulit dan agak bagus, karena itu mirip-mirip dengan sandalnya Rasulullah, walaupun tidak terbuat dari tali kibal, tapi tidak dari tali, tapi lebih bagus, lebih modern, cuma bentuknya mirip. Dia dari kulit, kemudian dari belakang nyatu ke kenapa? Sendalnya. Kan Nabi bilang kalau sekilas mirip dengan sendal jepit, cuma jadi dia gini, nah ini tali nih ya, bisa dari samping gini nyatu, atau bisa dari belakang nyatu ke depan, terus yang ininya diikat ke alas kakinya supaya nggak lepas. Nah, dijepit di tengah. Kan sendal jepit begitu modelnya. Maka sendal jepit dari karet begitu, ya kan? Nah, ini dari kulit nih, ya, seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, yang disukai Rasulullah, ya, yang dilakukan Rasulullah, dan mudah-mudahan makin kenal kita, makin tahu kita, makin kita cinta, dan akhirnya makin kita senang melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dipakai Rasulullah. Semata karena apa? Tadi karena kata Ibnu Umar, aku senang melakukannya, senang memakainya, senang mengerjakannya, senang mencontoh Rasulullah. Saja, mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan Rasulullah memberikan syafaat untuk kita dan menghimpun kita bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin ya Allah alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah, dan tasbih syukuratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.